ini Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa minha ma rawahu al-Irbad ibn Sariyah qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-ulub. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه الموعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وغيره وهو صحيح وقد تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعده. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian, kita masih dalam penjabaran prinsip yang ketiga daripada prinsip ahlul athar. Prinsip yang kedua, ya, bahwasanya mengikuti as-salafus salih adalah bagian daripada rukun yang tak boleh ditinggalkan. Memahami agama sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus salih adalah bagian daripada perkara yang tak dapat ditinggalkan. Ini rukun ketiga. Yang pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ketiga dalam memahami Quran dan sunnah tak akan dapat kita lepas daripada pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang disebut dengan as-salafu as-salih. Dan beliau hafizahullah Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi masih menjelaskan kepada kita tentang argumen, dalil-dalil, hujjah-hujjah bahwasanya wajib dalam beragama ikut pemahaman mereka. Tak boleh kita memahami sendiri agama ini. Wa minha ma rawahu al-Irbad bin Sariyah qala, di antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Dia berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami satu pesan yang begitu mendalam. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata kami menangis. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami menjadi takut dan kecut. Dan ini menunjukkan Nabi SAW ketika berbicara dengan baik dan sampai apa yang diinginkan kepada para sahabat dan berkesan di hati sahabat, ya, sehingga membuat mata mereka menangis, hati mereka bergetar. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang Allah berikan kepadanya kefasihan dalam berkata-kata, dalam berbicara. Dan hendaklah setiap para dai, penyeru yang menyeru manusia kepada Allah berupaya pula menyampaikan pesan-pesan agama ini dengan cara yang bijak, hikmah, gampang dicerna, ya, berpengaruh bagi mereka. Sebagaimana diperbuat Nabi SAW. Faqala qailun, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seolah-olah inilah pesan yang terakhir yang dapat kau sampaikan kepada kami. Famadza ta'ad ilaina, kalaulah kiranya ini pesanmu terakhir, kira-kira apa wasiatmu yang kau tinggalkan kepada kami, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, kupesankan kepada kalian, kuwasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan cahaya, mengharapkan wajah Allah dalam mengerjakan perintah dan takut azab Allah dalam menjauhi larangan. Inilah takwa, ya. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tabaraka taala. Ini adalah merupakan kewajiban hamba kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan hendaklah kalian senantiasa dengar dan patuh. Wa in abdan habasyian, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba budak sahaya dari negeri Habasyah asalnya. Dalam Islam yang menjadi pemimpin bukan budak, tak boleh budak.
Ya, orang merdeka. Bagaimana Nabi mengatakan wa in abdan habasyian? Boleh jadi asal muasalnya budak, kemudian dia dibebaskan dan merdeka. Ya, boleh jadi dia mengalahkan orang-orang lain sehingga akhirnya dia naik menjadi penguasa. Dan itu terbukti. Ya, perkataan Nabi SAW terbukti pada masa Nas di Bani Abbas banyak sekali raja-raja berasal daripada golongan budak-budak. Ya, mereka yang melakukan segala hal. Adapun para khalifah hanyalah sebagai simbol belaka. Perdana menteri lah yang disebut dengan raja-raja, mereka yang punya peran. Dan sebagian besar mereka daripada budak. Jadi kata Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwasanya ketika tak ada pemimpin yang ideal, wajib tetap kita berjalan mengikuti pemimpin sekalipun tidak ideal. Budak tidak ideal menjadi pemimpin. Dalam Islam, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu yang ideal dari golongan Quraisy, bukan dari sembarang orang. Tapi ini yang ideal, ya, tak akan terwujud selama-lamanya. Sementara hukum harus terus berjalan, kehidupan harus terus bergulir, ya, agama harus terus berjalan. Karena itulah jika tak ada yang ideal, walaupun tidak ideal tetap dipatuhi, sekalipun dia budak tersebut, sekalipun dia budak dari negeri Habasyah, sekalipun dia perempuan. Pemimpin tersebut perempuan. Dalam Islam perempuan tak layak memimpin. Lan yufriha qaumun walau amrahum imra'atan. Tak akan pernah beruntung suatu kaum yang memimpin mereka perempuan. Perkataan Nabi SAW dalam hadis Abu Bakrah dikeluarkan Imam Bukhari. Ya, ini yang ideal tidak perempuan. Dalam keadaan tertentu perempuan menjadi pemimpin suatu negeri, ini tidak ideal. Tapi apakah maknanya rakyat harus memberontak? Tak boleh. Tetap patuh taat mendengar dalam kebaikan untuk menjaga kemaslahatan. Ya. Kata Nabi SAW, wasam'i wa ta'ah, hendaklah patuh dan taat wa in abdan habasyian. Walaupun menjadi pemimpin itu adalah seorang berasal daripada golongan budak dari negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri yang sekarang disebut dengan Sudan, Somalia, Eritrea. Itu semua dahulu kala disebut dengan nama Al-Habasyah. Ya. Ethiopia, Somalia, Eritrea, itu semuanya masuk ke dalam Sudan. Masuk ke dalam negeri Habasyah beserta Sudan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Ini adalah kewajiban rakyat terhadap penguasa. Yang pertama kewajiban manusia terhadap Allah Subhanallah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Adapun yang kedua, ya, adalah kewajiban kepada penguasa. Dan ini adalah hak penguasa dan rakyatnya, bahwasanya rakyat harus taat dan patuh kepada penguasa. Andai kata mereka tak patuh, tak taat, tak tegak suatu perkara, kacau balau suatu negara yang penguasanya tidak ditaati, tak dipatuhi. Muncul pemberontakan sana sini, pembangkangan, akhirnya adalah chaos. Dan Islam mengajarkan kita sebagaimana kita wajib menunaikan hak Allah berupa bertakwa kepadanya, wajib pula kita tunaikan hak penguasa berupa kepatuhan kepada mereka dengan dan patuh dalam perkara-perkara yang baik. Jadi hak penguasa harus dipatuhi dan ditaati sekalipun dia tidak ideal. Bahkan agama kita mengajarkan sekalipun penguasa tersebut zalim, ya, ini ketentuan dari Rasulullah SAW, disuruh kita patuh dan taat dalam perkara-perkara yang baik, ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup setelah aku kelak dari antara kalian ini, dia akan melihat banyaknya perselisihan, banyaknya pertikaian, ya, banyaknya perbedaan, ya. Dan ini yang dikatakan Nabi SAW terwujud setelah beliau wafat, muncullah perselisihan demi perselisihan, ditandai dengan murtadnya, ya, sebagian daripada bangsa Arab sehingga diperangi oleh Bakar Siddiq. Tapi itu dapat dikembalikan kepada Islam. Yang paling dahsyat adalah dengan terbunuhnya Utsman terjadi perselisihan demi perselisihan, ya, sehingga muncullah berbagai macam meragam perselisihan, peperangan. Kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Dan sebagaimana yang kita lihat demikianlah keadaannya. Banyak sekali perselisihan, pertentangan, pertikaian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada kita solusi untuk dapat meredam perselisihan, agar jangan berselisih, agar jangan bertikai.
agar jangan kalian saling kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan. Fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Ya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ini yang kita garis bawahi. Dan ikuti pula lah sunnah para khalifah yang terbimbing, al-mahdiyyin ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk dan telah tegak ijma' kesepakatan kaum muslimin. Dimaksudkan dengan al-khulafa'ur rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sebagian besar masukkan ke dalamnya Hasan bin Ali. Ya, 30 tahun rentang kenabian ini adalah al-khilafatu al-minhajin nubuwah. 30 tahun tersebut dihitung sejak Abu Bakar sampai kepada Hasan setengah tahun, sempurnalah dia 30 tahun. Ini adalah zaman keemasan Islam, zaman para pemimpin-pemimpinnya di bawah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin atau al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Kemudian perhatikan perkataan Nabi berikutnya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Nya ini kembali kepada sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah para khulafa ar-rasyidin bukanlah sunnah independen. Tidak. Mereka hanyalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, inilah dia yang kita ingin tetapkan dalam kaidah kita, bahwasanya dalam memahami sunnah Nabi harus memahaminya sebagaimana dipahami oleh para khulafa'ur rasyidin. Mereka lah pemimpin-pemimpin para sahabat. Tak boleh memahami sunnah ini sendiri. Kalaulah dia pahami sendiri, maka jadilah berbagai macam ragam penyimpangan. Lihatlah di YouTube, lihatlah di mana-mana, di Facebook banyak sekali orang yang nyeleneh menerangkan sunnah sesuka hati mereka, memutarbalikkan hukum, mengambil sunnah sini, mencomot sunnah sana untuk membenarkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tak ada pernah contoh daripada Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tak ada. Hanya hawa nafsu saja. Tapi dia pelintir-pelintir sunnah, dia putar-putar sunnah. Karena itulah kita katakan, jika tidak mengikuti pemahaman al-khulafa'ur rasyidin, setiap orang boleh mengklaim dia di atas sunnah. Tapi ketika dilihat benarkah para khulafa'ur rasyidin lakukan, mengamalkan, meyakini, mengatakan, jika tidak, ini bukan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi ini yang dipahami oleh para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, gigit eratlah dia dengan geraham-geraham kalian. Makanan kalau masuk ke gigi ini masih bisa dicabut, tapi jika telah masuk ke dalam geraham dikunyah tak akan dapat dilepas. Perumpamaan Nabi SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW bagikan perumpamaan makanan yang telah masuk ke dalam geraham tak dapat dicabut. Subhanallah. Hanya kalau anda kata sampai di gigi sehari mungkin dapat dicabut, tapi sudah sampai ke geraham tak mungkin dicabut. Menunjukkan kuatnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Kalau tanggung-tanggung lepas. Dan Nabi telah mengisyaratkan akan datangnya zaman, kata Rasulullah SAW, ya, al-mutamassiku bi sunnati kal qabidi ala jamri, orang berpegang teguh dengan sunnahku bagikan orang yang menggenggam bara api. Ya, bara api itu panas, begitulah orang zaman sekarang pegang sunnah. Panas, bara api ini panas. Subhanallah. Andai kata dia pegangnya sekedar, ini bara api akan dia jatuhkan. Jatuh bara api ini, lepaslah daripada sunnah Nabi yang mulia SAW. Begitu berat tantangan dalam mengamalkan sunnah. Kau dilecehkan orang, kau dicela orang, disebut engkau aneh, disebut engkau macam-macam, berbagai macam tuduhan, celaan, siaplah disematkan kepadamu. Ya, bagaimana supaya bara api ini tidak lepas? Genggam erat, kuat-kuat. Meskipun konsekuensinya mungkin tangan kita lecet, akan padam ini api, tak akan lepas sunnah ini selama-lamanya. Subhanallah. Kalau tanggung-tanggung lepas. Maka kita belajar sunnah hanya tanggung-tanggung, ambil yang kita suka. Oh, ini bagus, ini tidak bagus. Sunnah akan lepas daripada kita. Subhanallah. Itulah perumpamaannya. Dalam hadis tersebut dikatakan Nabi SAW, orang yang mengamalkan sunnah pada zaman tersebut mendapatkan ganjaran pahala, ya, 50 kali lebih banyak dengan ganjaran pahala dikerjakan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Subhanallah. Di zaman fitnah, mengamalkan sunnah tak sama pahala dengan
mengamalkan sunnah di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis ini, kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Oh, ternyata inilah penyebab perpecah belahan. Wa iyyakum, hendaklah kalian jauhi, wa muhdatsatil umur, segala macam perkara-perkara yang dibuat baru dalam agama ini, yang dianggap bagian daripada perkara baru dalam agama ini. Ini rupanya membuat pecah belah kaum muslimin. Apa itu? Masing-masing buat kreasi sendiri. Ya, ada yang memperingati Maulid Nabi buat bolu besar. Kemudian setelah dia potong-potong nyanyi Happy Birthday Nabi. Ada yang joget-joget, macam-macam. Ya. Subhanallah. Kenapa demikian? Jawabannya karena mereka masukkan ke dalam Islam berbagai macam perkara-perkara yang baru. Subhanallah. Inilah yang membuat berpecah belahnya kaum muslimin. Lihatlah berbagai macam sekte-sekte. Ada sekte Khawarij punya pemahaman yang menyimpang, sekte Rafidhah memiliki pemahaman yang menyimpang, sekte Sufiyah memiliki pemahaman yang menyimpang, banyak sekali. Kenapa? Karena semua itu mereka adopsi bukan daripada sunnah. Dari mana mereka adopsi? Macam-macam. Kadang-kadang dari agama-agama di luar Islam, kadang-kadang dari tradisi leluhur mereka, kadang-kadang dari hasil mimpi para guru-guru mereka, dari hasil riyadhah pengalaman para syekh-syekh mereka. Akhirnya tak ketemu. Tiap orang punya pola-pola sendiri. Tarikat saja berpuluh jumlahnya, berpuluh, mungkin beratus yang tidak saya ketahui. Subhanallah, setiap tarikat punya jalan sendiri, berbeda-beda satu sama lain dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amalannya pun berbeda-beda satu sama lain. Wallahi kalau lain daripada Nabi SAW tak akan mungkin berbeda-beda. Tapi karena bukan daripada Nabi, karena diada-adakan yang tak pernah ada dalam Islam. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini yang mengatakan Nabi SAW, dan ini paling dibenci kata-kata ini oleh banyak orang di zaman ini. Benci dia mendengar kata-kata bid'ah. Subhanallah, semuanya bid'ah. Handphone bid'ah, engkau pun bid'ah, semua bid'ah. Anti dia, padahal wallahi kita tak tambah apapun juga. Ini perkataan Nabi yang mulia SAW, bagaimana kau bantah? Dia yang mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah segala macam perkara yang diperbaharui dalam agama ini. Dalam bab agama, bukan dalam perkara dunia. Perkara dunia tak mengapa, karena dunia berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Nabi pergi haji naik unta, kita pergi naik haji naik pesawat, ini tidak tercelah meskipun dia bid'ah secara bahasa saja. Tapi andai kata Nabi tawaf 7 kali, kau buat tawaf 14 kali, engkau menyelesaikan sunnah Nabi yang mulia SAW. Ketika Nabi wukufnya di Arafat, kau wukuf di Batu Haji, kau menyelesaikan sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya, yang dimaksudkan dengan Nabi, perkataan Nabi, ya, wa iyyakum muhdatsatil umur, hendaklah menjauh segala macam perkara-perkara yang diperbaharui dalam bab agama. Karena Nabi datang untuk mengajarkan agama ini, adapun dunia berkembang. Tanpa diutus pun para nabi, sebelum para nabi ada, orang-orang telah hidup dengan berbagai macam ragam perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan zaman mereka. Zaman batu, zaman perak, zaman logam, semua mereka berkreasi. Buat rumah masing-masing. Perkara dunia tak perlu para nabi diutus secara khusus untuk itu, tidak. Tapi diberikan rambu-rambu saja. Perkara dunia, ini yang terlarang. Selain ini silahkan buat. Hanya rambu-rambu. Tapi perkara agama semua terlarang sampai ada perintah. Tak boleh kau buat amalan apapun dalam Islam yang tak ada perintahnya. Tak boleh kau buat ucapan apapun yang kau anggap bagian daripada Islam, tak pernah diperintahkan oleh Nabi yang mulia SAW. Karena dia adalah perkara yang memang telah baku. Agama telah sempurna, jangan pernah kau tambahi. Subhanallah. Andai kata kau panggil orang azan ketika Idul Fitri dengan kau kumandangkan azan, engkau menyelesaikan sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Nabi ketika mengajak orang salat Idul Fitri tak ada azan. Subhanallah. Ya, tak boleh kita perbaharui. Dan Nabi ketika mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah, tak ada azan. Dari mana munculnya azan-azan yang datang berkembang ketika mau dimasukkan ke dalam liang lahat, dikumandangkan azan? Siapa yang ngajarin? Dan ini perkara agama loh, bukan perkara dunia. Ya, dan begitulah seterusnya. Jadi Nabi mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Sesungguhnya setiap bentuk perkara yang diadakan, ingat dalam bab apa? Agama itu bid'ah. Dan ini menunjukkan tak ada yang namanya bid'ah hasanah. Siapa yang mengatakan? Nabi sendiri. Subhanallah. Kalaupun mereka paksa-paksa, ada perkataan para ulama. Imam Syafi'i yang mengatakan mahmud al-ibad bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah. Ya, bid'ah dibagi dua, ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang baik. Yang ma wafaqa as-sunnah fa huwa bid'atun mahmudah. Yang sesuai sunnah adalah bid'ah yang terpuji, yang menyelisih sunnah adalah bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah berarti dia bukan bid'ah. Ya. Dan para ulama yang membagi-bagi bid'ah sebagaimana Abul Izz Al-Izz bin Abdus Salam sampai dan bagi-bagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang wajibah. Mereka bukan memaksudkan dengannya perkara agama tapi sarana. Di antara bid'ah yang mereka anggap adalah bid'ah yang dia itu mustahabbah, dianjurkan bahkan menjadi wajib adalah mempelajari ilmu-ilmu alat, mempelajari bahasa Arab, mempelajari nahwu, mempelajari sharaf. Ya, Nabi tak pernah buka kelas sharaf, enggak ada. Nabi tak pernah buka kelas nahwu. Tak ada. Tak ada kursus bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan karakter mereka, dengan insting mereka. Dengan tabiat mereka sendiri. Subhanallah, tak perlu digunakan ketika itu kaidah karena mereka ngomong sesuai kaidah, tak pernah menyelisih kaidah. Baru ada kaidah nahwu, kaidah sharaf ketika masuk orang-orang ajam ke dalam Islam sehingga mereka berlepotan, bersalahan membaca, dibutuhkan kaidah-kaidah. Mempelajari kaidah ini termasuk bid'ah hasanah, ya, dari sisi bahasa saja. Subhanallah, karena dia bukan substansi agama, tapi jalan untuk mengenal agama dengan bahasa Arab. Maka dipelajarilah. Seperti yang kita buat ini, lokal-lokal dibuat. Apakah di masa Nabi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3? Tak ada. Subhanallah. Apakah ada namanya kurikulum? Tak ada. Kurikulum yang kita pahami sekarang, walaupun hakikatnya semuanya ada dan dari sana semua diambil. Subhanallah. Maka yang mengatakan kullu bid'atin itu bukanlah manusia biasa, tapi manusia yang maksum. Mengapa kau pertentangkan perkataan manusia yang maksum dengan yang tidak maksum? Subhanallah. Walaupun jika benar penisbatan tersebut dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, andai kata kau benturkan antara Syafi'i dengan Rasulullah, mana yang kita pilih? Pasti Rasulullah. Dan dia sendiri mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sah, itulah pendapatku sebenarnya. Andai kata ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasulullah, campakkan jauh-jauh pendapatku. Kata siapa? Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan adakah contoh amalan yang mereka buat sekarang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Tak ada. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Jadi inilah yang merupakan sebab perpecah belahan. Yaitu apa? Segala macam perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang disebut oleh istilah Nabi SAW dengan bid'ah. Kata beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi yang katakan. Subhanallah. Hadis dikutip oleh Abu Daud dan lain-lainnya dan dia sahih. Ya. Dan yang mau kita garis bawahi di sini adalah satu hal, bahwasanya dalam memahami sunnah Nabi tak bisa dengan sunnah semata, harus dengan pemahaman khulafaur rasyidin. Mereka lah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mereka buat perayaan ya dengan karena kelahiran Nabi SAW, enggak usah kita buat-buat. Subhanallah. Jangan kita buat apapun juga yang sekiranya mereka tidak buat dan tidak lakukan. Subhanallah. Naam. والشاهد هنا في الجمع بين اتباع السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثم تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمته هذه وصيته لأمته من بعده لتعلم صدق القول بأصالة هذا المنهج ثم تأمل كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج لتعلم أن ضابط فهم السلف as-salih sababun najati minat tafarruqi. Wa syahidu huna, yang mau kita garis bawahi di sini, fil jam'i baina ittiba'i sunnatin nabawiyyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, bahwasanya Nabi menggabungkan dua hal, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, tak dipisahkan. Menunjukkan tak mungkin kita hanya mengambil sunnah semata tanpa pemahaman khulafa'ur rasyidin. Kalau kita ambil, itulah kesesatan. Sebagaimana kita bahas.
Tiap kaum Khawarij juga mereka bawa dalil daripada Quran, bawa dalil daripada sunnah yang memikat baiat. Dalam tariqat-tariqat ada baiat. Guru itu harus mewajibkan murid-muridnya baiat gurunya. Macam-macam caranya. Sebagian tempat guru ini letakkan tali, kadang-kadang kain. Setiap murid pegang tuh kain berentet kayak kereta api. Nanti dipegang gurunya dari sini. Subhanallah. Mereka setir sebagian daripada ayat. Bosnya kelak setiap orang akan datang dengan imamnya. Maka siapa imam kalian? Jika tak ada akan tidak akan masuk surga. Harus dengan imam. Siapa imamnya? Saya. Itulah yang mereka setir. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin hanya dengan memahami sunnah belaka, harus diiringi dengan para pemahaman para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Tsumma ta'ammal kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatu hadhihi wasiyatahu li ummatihi." Min ba'dih, lihatlah bagaimana Nabi telah menjadikan kalimatnya ini merupakan wasiat yang harus dipegang oleh umatnya. Apa wasiatnya? Ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apa wasiatnya? Jauhi segala macam perkara yang diada-adakan. Itu wasiat Nabi SAW. Ini wallah yang paling aneh. Banyak perkara yang dalilnya jelas, dasarnya ada, kita abaikan. Diabaikan oleh kaum muslimin. Yang tak ada dasar, keranjingan mereka lakukan. Banyak sekali amal-amal dari Nabi. Salat malam, salat duha, qiyamul lail, puasa sunnah, banyak yang kita luput mengerjakannya. Padahal ada jelas daripada Nabi SAW. Yang tak ada dari Nabi, Allahu Akbar, itu yang keranjingan diamalkan oleh manusia. Subhanallah. Kadang-kadang mereka keluarkan harta untuk itu. Keluarkan harta, mereka buat perkumpulan, mereka buat ikatan. Apa ikatannya? Ikatan untuk berkompang ria. Berkompang ria untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Allah ajarkan kita memuji Allah dengan alat-alat tabuhan, tak pernah. Nabi tak pernah ajarkan, sahabat tak pernah ajarkan, imam tabi'i pun imam para tabi'in juga tak pernah ajarkan. Bahkan wallah Imam Syafi'i pun mengingkari hal tersebut. Subhanallah. Sehingga berkembanglah sekarang semua boleh. Antum sekarang jebar di medsos apa? Salawat metal. Lihat. Subhanallah. Salawat metal. Allahu Akbar. Jadilah agama hanyalah sandiwara, sendagura, permainan belaka, kata Allah, alladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Mereka menjadikan agama mereka hanyalah permainan dan sendagurau. Subhanallah. Ilahi Rabbi. Subhanallah, ini penyimpangan. Kalaulah Nabi hidup dan para sahabat, mereka tak akan pernah rela. Para tabi'in tak akan pernah rela. Para ulama yang hakikiyun, para ulama yang benar-benar keilmuannya, al-ulama ar-rabbaniyun, tak akan pernah merestui hal semacam ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang-orang jingkrak-jingkrak sambil berselawat. Dan ada sebagian daripada orang mengatakan, ini semua selama kandungannya baik maka baik. Wallah, tak ada kebaikan karena ini ibadah. Ibadah tak boleh dikarang-karang. Kalau boleh mengarang ibadah, tak usah dikirim Nabi SAW. Masing-masing karang-karang saja. Subhanallah. Jadi kata beliau, ثم تأمل كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW pertemukan antara mengikuti sunnah SAW, kebalikannya adalah perpecah belahan. Yang tidak ikut sunnah berpecah belah. Itu yang terjadi. Subhanallah. Dan perpecah belahan jeleknya adalah setiap kelompok ini merasa kelompoknya yang paling benar, yang lain salah. Dan wallahi salaf bukan kelompok. Salafi bukan kelompok. Salafi itu sama dengan Islam. Islam itu sama dengan salaf. Tapi Islam yang murni tanpa ada berbagai macam embel-embel kreasi-kreasi tambahan yang ditambahkan oleh orang-orang datang belakangan. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Maka tak ada wallahi kelompok salafi, tak ada. Subhanallah. Dan masalahnya ketika orang menganggap ini kelompok, itu orang-orang salafi, itu kelompok salafi. Wallahi itu adalah Islam. Tak ada kelompok, tak ada kartu anggota, tak ada yang namanya subhanallah perkumpulan salafi Kota Batam. Tak ada. Siapa ketua salafi Kota Batam? Tak ada. Subhanallah. Karena ini Islam. Tanyakan siapa ketua Islam. Subhanallah. Ini pemahaman yang salah, yang rancu.
Ya, dan ini yang menyekat-nyekat. Sekte-sekte ini yang menyekat manusia menjadi kelompok-kelompok masing-masing merasa lebih hebat daripada yang lain. Subhanallah, bagaikan bulatan lingkaran besar, dalamnya banyak bulatan-bulatan kecil buat sendiri-sendiri. Tak menyatu dengan lingkaran besar ini. Ya, walaupun dia masih dalam bingkai yang besar, sebagian mereka belum keluar daripada Islam, tapi tak menyatu. Dan inilah lingkaran para sahabat. Ini lingkaran sekte-sekte yang masing-masing punya cara-cara sendiri dalam beragama. Subhanallah. Yang tak meleburkan diri mereka dengan lingkaran besar. Wallahi kewajiban kita membuka ini semua. Lingkaran-lingkaran kecil menyatu dalam lingkaran besar. Barulah kita selamat. Subhanallah. Ya ini enggak, masing-masing buat kelompok kecil. Yang ini berpecah pun, ya subhanallah. Ya, pertama lingkaran besar, muncul satu lingkaran agak kecil. Lingkaran ini berpecah di 3, berpecah 4. Nanti yang kecil berpecah 5, hancur kacau balau. Dan itulah realita yang kita lihat. Sedih kita. Salafi Batam, Salafi Makassar, Salafi mana? Riau, Salafi Medan. Tak ada Salafi Medan, Riau segala macam. Salafi ya salafus saleh. Subhanallah. Ya, Salafi Yaman, Salafi Haroki, Salafi mana lagi? Ikhwani, Salafi Jihadi, semua batil. Tak ada salafi-salafian kecuali salafus saleh yang setiap orang wajib mengikuti pola mereka dalam beragama, jangan menambah-nambah dan jangan mengurang-ngurangi. Jadi bagaimana Nabi SAW sebutkan 2 hal yang bertentangan, sunnah dan kebalikannya itu apa? Bid'ah. Subhanallah. Lita'lam anna dhabita fahmi salafis salih sababun najati min at-tafaruq. Agar kau paham mengikuti jalan salafus salih itulah kaidahnya yang akan dapat menjamin engkau tak akan terpecah belah, saling sesat menyesatkan. Wallahi, kalau ada yang bertanya, bukankah para sahabat pernah bertikai peperangan antara Muawiyah dan Utsman? Kita kata antara Muawiyah dan Ali, kita katakan ya. Tapi peperangan mereka bukan dalam bentuk sesat menyesatkan, tak ada. Subhanallah. Peperangan mereka karena ijtihad yang berbeda, karena provokator para orang-orang yang menjabarkan fitnah. Mereka ingin damai, tapi provokator ini pembunuh Utsman, mereka yang punya kuasa membuat fitnah, ditenggarai oleh Abdullah bin Sabah. Tapi tak pernah kita dengarkan Ali menyesatkan Tolhah, menyesatkan Zubair. Subhanallah. Bahkan ketika terbunuh Tolhah, terbunuh Zubair, maka datang Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Maka Ali bersedih melihat wafatnya kedua sahabat tersebut. Dan dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan." Nanti di hari kiamat semua perselisihan Allah akan cabut, semua akan menjadi saudara. Dia bacakan kepada 2 sahabat yang telah meninggal. Tak pernah mereka saling menyesatkan sebagaimana Ali menyesatkan kaum Khawarij, Ibnu Abbas menyesatkan kaum Khawarij. Subhanallah. Jadi kita harus pahami perselisihan antara sahabat bukan dalam bab sesat menyesatkan, tak ada. Subhanallah. Satu mereka dalam memahami agama ini. Subhanallah. Terjadinya karena orang banyak tak dapat dibendung, adanya provokatornya menyerang kedua belah pihak, akhirnya tak dapat peperangan pun ya dihentikan. Itu sebabnya. Tapi bukan dalam bab sesat menyesatkan. Subhanallah. Nah. Qala Asy-Syatibi rahimahullahu taala فقارن صلى الله عليه وسلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نفسها وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة وتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك. قال الشاطبي رحمه الله, berkata Imam Syatibi rahimahullah, faqarana sallallahu alaihi wasallam kama tara sunnatal khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi. Di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengkaitkan, menggandengkan antara mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Wa anna min ittiba'i sunnatihi ittiba'u sunnatihim. Bahwasanya makna mengikuti sunnah Nabi adalah mengikuti sunnah mereka para khulafa'ur rasyidin. Wa annal muhdatsati khilafu dzalik. Yang dimaksud dengan perkara yang diada-adakan adalah perkara yang menyelisih apa yang mereka ikuti dari Nabi SAW.
Kalau tak diikuti oleh para sahabat, tak diamalkan, tak dikerjakan, tak dilakukan dalam bab agama, berarti kita telah menyelisih jalan mereka. Subhanallah. Laisat minha fi syai'in, maka itu perkara bukan bagian dalam agama sedikit jua pun. Kalau menyelisihi sunnah mereka. Li'annahum fi masannu, karena mereka ya dalam apa-apa mereka jalankan, imma muttabi'una li sunnati nabiyihim nafsiha. Boleh jadi memang mereka mengikuti sunnah Nabi SAW langsung, atau yang kedua wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnati, atau mereka mengikuti apa yang mereka pahami daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, fil jumlati wat tafsil, baik secara global maupun secara rinci, ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithluhu. Sebagaimana ya yang mungkin bagi orang-orang datang setelah mereka tertutup, ya, tak memahami secara utuh sebagaimana mereka paham terhadap sunnah Nabi yang mulia SAW. Jadi para sahabat itu ada yang mereka ikuti sunnah dari Nabi berupa teks langsung, dan ada berupa pemahaman secara global terhadap sunnah Rasulullah SAW yang mereka pahami utuh, yang tak akan dapat dipahami oleh orang-orang datang belakangan setelah mereka. Karena itulah yang menyelisihi pemahaman mereka pasti menyimpang. Ya, la zaidata ala dzalik, tak boleh lebih daripada apa yang mereka pahami. Naam. وقد جعلت هذه النصوص من النظائر والأدلة على تأصيل ما أنا بصدده على تأصيل ما أنا بصدده لأنني وجدت ابن أبي العز نزع بها عند شرح قول الطحاوي ونتبع سنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقد جعلت هذه النصوص من النظائر والأدلة على تأصيل ما أنا بصدده. Aku telah jadikan teks-teks di atas yang mirip-mirip satu sama lain, dalil-dalil untuk meneguhkan prinsip dasar yang aku sedang jelaskan sekarang. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya prinsip ini bukan dikarang-karang. Wajib memahami agama sebagaimana dipahami para sahabat, bukan yang dikarang-karang dengan akal dan logika, tidak, tapi ada keterangan dari Rasulullah SAW dengan sejumlah daripada dalil yang telah beliau sebutkan. Li'annani wajadtu Ibnu Abil Izz naza'a biha inda syarhihi qaul at-Tahawi. Karena aku mendapati al-Imam Ibnu Izz ya ketika menjelaskan kitab Aqidah Tahawiyah, ya, dia menyebutkan menyebutkan hal ini dalam perkataan Imam Tahawi rahimahullah tabaraka ta'ala, maksudnya menyebutkan wajibnya mengikuti paham sahabat dalam perkataan Imam Tahawi rahimahullah yang berbunyi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, kita wajib mengikuti sunnah, inilah sunnah Nabi, wal jamaah, inilah jamaah para siapa? Sahabat. Ya, kita wajib ikut sunnah dan ikut jamaah. Jamaah siapa? Tentu jamaah Islam ketika itu yang ada adalah jamaah para sahabat. Bukan jamaah sepanjang zaman yang paling banyak kita ikuti, tidak. Dalam Islam tak ada hitung-hitungan suara paling banyak harus diikuti, tidak bisa. Ya. Jadi kata beliau, kata Imam Tahawi, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, kita wajib mengikuti sunnah dan jamaah. Itu jamaah para sahabat. Wa najtanibus syudzudza, kita wajib menjauhi segala macam penyimpangan. Penyimpangan itulah yang disebutkan Nabi apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah semua perkara yang ditambah-tambah, yang diada-adakan. Wal khilafah wal furqah, segala macam bentuk penyimpangan kita jauhi. Perselisihan, perpecahan wajib kita jauhi. Bagaimana caranya? Ikuti pemahaman agama para sahabat, kita tak akan berselisih. Subhanallah. Naam. تطبيق لبيان ضرورة تقييد فهم الكتاب والسنة وتقييد فهم الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. أريد هنا قصة زرت أيام محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبين بها المقصودين في آن واحد. Al-maqsudaini fi anin wahidin. Tatbiq, penerapan, ya. Sampel. Untuk menjelaskan betapa pentingnya memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh,
Aku sebutkan di sini kisah yang pernah terjadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk kujelaskan kepada kalian maksud daripada apa dua hal yang dijadikan sebagai tujuan ini, yaitu pertama sunnah, yang kedua dipahami dengan pemahaman para sahabat. Inilah sampelnya yang pernah terjadi pada masa Ahmad bin Hanbal, ya, di penjara, bahkan dipecut, bahkan hampir dibunuh, ya, gara-gara dipaksakan untuk mengikuti paham yang menyimpang, paham Mu'tazilah. Nah, qala al-Ajurri, antum baca cepat. Qala al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, balagani anil muhtadi rahimahullahu ta'ala annahu qala ma qata'a bi ya'ni al-wathiq illa shaykhun ji'a bihi minal masisah famakatha fi sajni muddatan thumma inna abi dzakarahu yawman faqala alayya bi shaykhi fa'ati bihi muqayyadan fa'utiya bihi muqayyadan falama uqifu baina yadayhi sallama alaihi falama yuradda alaihi salam. Tayyib. Qala Ajurri, berkata Ajurri rahimahullah, balaghan 'anil muhtadi, telah sampai dariku kisah dari penguasa pada masa dinasti Bani Abbas, yaitu penguasa bernama Al-Muhtadi billah rahimahullah. Annahu qala, berkata Muhtadi billah, ma qata'a bi ya'ni al-wathiq illa syaikhun ji'a bihi minal masisah. Tidaklah ada yang dapat memutus pemahaman menyimpang ayahku yang ketika itu sebagai khalifah yang bernama Al-Wathiq billah, kecuali ketika didatangkan kepada hadapannya seorang laki-laki tua, ya, dari penjara, yang dia dipenjara beberapa masa. Kemudian, ya, suatu saat ayahku yaitu Al-Wathiq mengingat orang tua tersebut yang dipenjara lama, gara-gara dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk ciptaan Allah. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk, akan kembali kepada Allah subhanallah, ya. Maka dia ingat dengan syekh tersebut dan dia berkata alayya bi syekh, bawakan kemari syekh tersebut. Fa'utiya bihi muqayyadan, dibawa oleh Imam Ahmad dalam keadaan terbelenggu, diborgol, digari. Falamma uqafa baina yadayhi sallama alaihi. Tatkala Imam Ahmad ada di hadapannya, Imam Ahmad pun mengucapkan salam kepada khalifah. Falam yurudda alaihi salam, tapi khalifah tak menjawab salam tersebut. Saya baca, ana wasil. Maka berkatalah Syekh, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau tak menggunakan adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk mengikutinya. Tidak pula kau ikuti adab Rasulullah SAW. Bukankah Allah berpesan, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha? Kalau kalian ucapkan salam, maka jawablah dengan terbaik atau minimal semisalnya. Diingatkannya Syekh mengingatkan khalifah. Kan ini seorang yang dianggap sesat oleh khalifah, dipenjara dan dipaksa. Ketika dia mengucapkan salam tak dijawab, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, wahai Amir Mukminin, ya, Allah mengajarkan kita adab dan Nabi untuk menjawab salam ketika diucapkan. Bukankah Allah berfirman seperti ini? Ya, faqala lahu, akhirnya khalifah pun seketika paham dan sadar. Waalaikumsalam. Dia jawab. Kemudian thumma qala libni Abi Du'ad salhu. Di sampingnya itu ada gembong daripada orang Mu'tazilah. Ya, pemimpin ulama-ulama su'. Dia yang menyesatkan khalifah dan orang-orang, ya, semacamnya. Namanya adalah Ibnu Abi Du'ad. Berkata ketika itu khalifah, ya, kepada Ibnu Abi Du'ad, salhu, coba kau debat dia. Dialog kalian, aku mau dengar di sini. Subhanallah. Ya. Diperintahkan oleh khalifah agar Ibnu Abi Du'ad mendebat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka taala. Ya. Faqala ya Amirul Mukminin, ana mahbusun muqayyad, berkata Muhammad, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya, lepaskan tangan saya di borgol, gimana saya mau bebas berbicara ini? Subhanallah. Usalli fil habsi bitayammum, bahkan aku salat dengan tayammum, tak dapat aku air selama di penjara. Muni'tul ma, aku tak diberi air dengan leluasa untuk menggunakannya berwudu. Famur bi quyudi tuhal, perintahkan agar borgolku dilepas. Wamur li bima'in atatahhar wa usalli, tolonglah berikan saya air, saya mau salat, ya, saya mau bersuci. Tsumma salni, setelah itu barulah tanya, terserah apa kau mau. Subhanallah. Kemudian qala fa umira fa hulla qayduh, maka dilepaslah tangannya, diberikan kepadanya air dan dia berwudu dan salat. Setelah itu berkatalah khalifah kepada Ibnu Abi Du'ad, ini pemimpin yang menyesatkan raja. Apa kata dia? Salhu Ibnu Abi Du'ad, kau tanya itu. Tanya dia, debat dia.
Faqala syekhu, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-mas'alatu li, wahai khalifah, izinkan saya saja yang bertanya kepadanya, biar saya tanya dia. Ta'muruhu an yujibani, kau suruh dia jawab saya. Subhanallah. Faqala sal, maka berkata khalifah, dah silakan, kau tanya saja dia. Fa aqbala syekhu ala ibn Abi Du'ad yas'aluh, maka seketika syekh menghadapkan wajahnya kepada pemimpin Mu'tazilah Ibnu Abi Du'ad. Faqala, dan dia berkata, akhbirni an hadzal amri alladhi tad'un nasa ilaihi asyai'un da'a ilaihi Rasulullah. Tolong kau beritahukan saya, wahai Ibnu Abi Du'ad, urusan ini tentang urusan kan seru manusia semua paksa orang untuk mengikutinya, mengatakan Quran adalah makhluk diciptakan Allah tabaraka taala, bukan kalamullah. Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah, apakah perkara ini adalah perkara yang didakwakan Nabi SAW? Nabi dakwakan kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat kepada tabi'in untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Apakah perkara yang didakwakan Nabi? Qala la. Berkatalah Ibnu Abi Du'ad, tidak, ini enggak pernah didakwakan Nabi SAW. Qala fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu. Saya tanya kembali, apakah perkara yang kau ajak orang, paksakan orang untuk mengakuinya, meyakininya, mengatakannya adalah perkara yang Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah juga menyuruh orang untuk mengatakan apa yang kau katakan ini? Dia katakan tidak. Subhanallah. Kemudian kembali dia bertanya, apakah diserukan pula oleh Umar bin Khattab setelah Abu Bakar Siddiq? Apa yang kau serukan ini? Dia katakan tidak. Baik. Apakah diserukan oleh Utsman setelah Umar? Dia katakan tidak. Baik. Apakah diserukan Ali setelah Utsman? Dia katakan tidak. Maka saya berkata, fa syai'un lam yad'u Rasulullah, suatu perkara Nabi tak pernah dakwahkan, tak pula Abu Bakar, tak pula Umar, tak pula Utsman, tidak Ali radhiyallahu taala anhum. Engkau sibuk, orang-orang kau paksakan kepadanya. Kau sibuk mendakwahi perkara yang mereka semua di atas tak pernah dakwakan. Laisa yakhlu an taqul, hanya dua kemungkinan saja, tak ada ketiganya. Pertama kemungkinannya alimuhu au jahiluhu, boleh jadi mereka mengetahuinya atau boleh jadi mereka tak tahu perkara ini. Hanya dua kemungkinan. Mereka semua tak buat, hanya dua kemungkinan. Pertama, karena mereka tak tahu maka tak buat. Yang kedua, mungkin tahu. Kata beliau rahimahullah, ya, fa in qulta alimuhu wa sakatu anhu wasi'ana wa iyyaka ma wasi'al qaumi minas sukut. Sekiranya kau katakan mereka itu semuanya tahu perkara ini tapi mereka diam, aku katakan mereka diam, kenapa kau ribut? Tak cukupkah kau diam sebagaimana mereka diam? Mereka saja diam semua, kenapa kau ribut-ribut? Kalau kau katakan mereka tahu. Fa in qulta jahiluh, kalau kau katakan mereka semua diam karena mereka tak tahu perkara ini. Wa alimtuhu ana, kau katakan mereka tak tahu, aku yang tahu. Fayaluka ibnu luka, aduhai, kau memang anak yang subhanallah tak tahu diuntung. Ya, luka ini artinya orang miskin. Alangkah miskinnya dirimu, anak orang miskin kau ini. Celakanya kau ini. Ya jahalun nabiyyu wal khulafa'ur rasyiduna radhiyallahu ta'ala anhum syai'an wa ta'lamu anta wa ashabuk. Suatu perkara Nabi tak tahu, sahabat para khulafa rasyidin tak tahu, sementara engkau mengetahuinya, sungguh engkau kurang ajar terhadap mereka. Subhanallah. Qala al-Muhtadi, berkatalah al-Muhtadi, ya, yaitu putra khalifah, fa ra'aitu abi wa thaba qa'iman wa dakhala al-hayra. Seketika bapakku langsung bangun, dia tinggalkan majlis tersebut, dia masuk ke tempatnya. Wa ja'ala thawbahu fihi yadhhak. Dia tutup mulutnya dengan bajunya sambil menahan tawanya. Thumma ja'ala yaqul, kemudian ayahku berkata, sadaqah, benar si Ahmad. Laisa yakhlu min an taqul, tak ada kemungkinan kecuali dua saja. Pertama, mereka tidak mengetahuinya atau mereka mengetahuinya. Andai kata kau katakan mereka mengetahuinya dan mereka diam, kenapa kau ribut sementara mereka diam? Andai kata mereka kau katakan tak mengetahuinya, engkau tahu, sungguh celaka dan binasalah engkau. Suatu perkara mereka tak tahu, engkau pun tahu. Subhanallah. Ya. Akhirnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thumma qala, akhirnya berkatalah khalifah, ya Ahmad, wahai Ahmad,
Qultu labbaika. Labbaika, ya. Wahai khalifah, saya siap memanggil seruan Anda. Kata khalifah, lastu a'nika, bukan Ahmad engkau yang ku mau, tu Ahmad bin Abi Duat. Karena sama-sama Ahmad. Ya, inna ma'ani ibn Abi Duat. Fawathaba ilaihi faqala a'ti hadha syekh nafaqatan wa akhrijuhu an baladina. Berkata khalifah, ini orang kau berikan kepadanya ya nafkah, kembalikan dia ke kampungnya, keluarkan dia, pulangkan dia ke kampung halamannya. Subhanallah, ya. Akhirnya kesimpulannya jemaah sekalian, ya, dari sebab inilah akhirnya khalifah ya al-wathiq billah sadar. Subhanallah, dan kelak putranya ketika naik menjadi khalifah al-muhtadi billah, tegaklah ketika itu kembali akidah Ahlussunnah. Imam Ahmad dimuliakan, Ibnu Hanbal rahimahullah tabaraka taala dengan sebab dialog ini. Intinya apa? Imam Ahmad mengembalikan kepada para sahabat yang mengatakan ini baik. Kita enggak maki-maki orang kok, kita muji-muji Nabi, kita muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya katakan kepada mereka hal ini. Apa enggak tahu Nabi yang kabur itu baik? Para sahabat enggak tahu, Umar, Utsman semua enggak tahu, engkau tahu. Oh ya, Luka ibnu Luka, celaka dan binasa engkau. Kalau kau katakan mereka tak tahu, engkau tahu, subhanallah. Kalau kau katakan mereka itu tahu tapi mereka diam. Kalau mereka diam, kenapa kau ribut? Diam sebagaimana diamnya mereka. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan kaidah yang baru di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.